Bodhisattvaya Mahasattvaya Ye Ceci Panyabutati Tasawa Pawara Wa Anawasesa Digawaye Mahantawa Majima Rasaka Anukatula Dita wa yewa adita Yeje dure wasanti awidure Butawa samba we siwa Sabe sata bawantu sukitaka. Makhluk hidup apapun juga yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang pendek, kecil atau gemuk, yang tampak ataupun tak tampak, yang jauh maupun dekat, yang telah lahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudara-saudari sedharma dimanapun beradanya yang hadir di Bakti Sala ini, hari ini Uposatha saat bulan gelap, ya, bulan 4 Sige Ceit, bulan 4 tanggal 1, yang hadir hanya 6 orang. Namun saya yakin, ya, puja bakti hari ini yang secara live streaming juga disaksikan oleh banyak saudara-saudara kita di berbagai penjuru, baik yang berada di Kota Padang maupun di kota-kota lainnya. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan keempat. Nah, karena memang Waisak, ya, Waisak adalah pada bulan keempat Candra Sengkala atau bulan keempat Imlek. Nah, kalau hari ini Ceit, berarti puasa kita tinggal 15 hari lagi. Ya, kita sudah akan merayakan Waisak, yaitu nanti pada tanggal 7 Mei tahun 2020. Hari ini pertama-tama tentu saja saya bersyukur, ya, bersyukur karena sampai saat ini sepanjang pengetahuan kami, ya, belum ada umat atau saudara-saudara kita yang terpapar, ya, coronavirus disease 19 COVID-19. Ya, bukan berarti kalau orang lain tidak disyukuri, ya, orang lain yang tidak kena kita syukuri juga. Tapi setidak-tidaknya dalam keluarga kita, saya belum pernah mendengar ada yang terpapar COVID-19 ini. Jadi pertama saya bersyukur dan senantiasa berdoa, ya, bagi seluruh umat, bagi seluruh warga masyarakat, semoga tidak ada lagi yang terpapar COVID-19 ini. Kemudian bagi mereka yang berada di garda depan, para dokter, perawat, dan tim medis, semoga senantiasa kuat dalam perjuangan kemanusiaan dan tidak ada lagi yang terpapar virus Corona 19 ini. Dan kepada mereka yang telah terpapar, yang berada dalam keadaan sakit, tentu saja kita senantiasa berdoa semoga mereka menemukan pengobatan yang tepat, ya, sehingga dapat segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kemudian bagi yang telah meninggal karena paparan virus ini, kita berharap semoga terlahir di alam yang berbahagia. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, hari ini tema ceramah kita adalah
membangkitkan bodi cita di tengah badai COVID-19. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya sudah lebih 1 bulan rasanya kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan, yang tidak nyaman ini, yang luar biasa ini. Apalagi sejak tanggal 22 April yang lalu, kita di Kota Padang, di Sumatera Barat, telah menetapkan status PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menolong kita, menyelamatkan kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai penduduk di Kota Padang di Sumatera Barat. Tujuan dari PSBB ini adalah untuk segera memutus mata rantai penyebaran penularan COVID-19 ini. Kalau kita semua patuh, kita tidak keluar rumah, tidak terpapar, tidak ada orang yang terpapar lagi, tidak ada kita bawa virus lagi ke rumah. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, bencana atau wabah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Nah, namun kita juga melihat banyak dampak-dampak yang membuat hati kita menjadi miris dan sedih. Ya, ternyata tidak hanya berdampak pada penyakit, tetapi juga ada dampak-dampak lain yang cukup memprihatinkan kita. Seperti kita baca, ya, ada Pak Atek di Sumatera Utara yang terpaksa mencuri sekarung beras untuk makan istri dan anak-anaknya. Kita mendengar cerita ini, dia mencuri beras 1 karung, tertangkap, dipukuli orang, ya, padahal mungkin dia bukan maksudnya sebagai pencuri, tetapi karena terpaksa. Kemudian kita dengar lagi ada ibu, kalau tidak salah namanya Yudi, punya 2 anak, ya, demi anaknya bisa makan, dia tidak makan. 2 hari dia hanya minum air putih. Sempat ditolong, tetapi mungkin terlambat. Ya, dia sudah berhari-hari kelaparan, kurang gizi, dan meninggal. Terlepas dari apakah dia meninggal memang karena tidak makan ataupun ada penyakit lain. Kemudian tadi saya baca juga ada 2 orang anak kecil, ya, yang orang tuanya terpapar COVID-19. Mereka tinggal karena orang tuanya diisolasi, ya. Nah, betapa mirisnya hati kita. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengajak kita semuanya. Di dalam ajaran Buddha ada diajarkan apa yang disebut sebagai bodhicitta. Bodhicitta itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah bodhi dan yang kedua citta. Bodhi artinya pencerahan, citta artinya pikiran, ya, pikiran yang penuh, ya, pencerahan. Orang sering menerjemahkan sebagai pikiran Buddha. Bagaimana pikiran Buddha itu? Di dalam Bodhicharyavatara, ya, dijelaskan bahwa bodhicitta itu adalah pikiran Buddha yang penuh cinta kasih, welas asih, kasih sayang, dan keseimbangan. Kalau di dalam agama Buddha kita mengenal ada 4 sifat luhur, sifat ketuhanan. Nah, dengan mempraktekkan 4 sifat ketuhanan inilah seorang umat Buddha menghormati dan menjunjung tinggi yang kita sebut sebagai Sang Hyang Adi Buddha. Ya, jadi dengan mempraktekkan, bukan dengan ucapan kita memuji pada Tuhan, tapi 4 sifat ketuhanan ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah metta, cinta kasih yang universal, cinta kasih yang tanpa batas, ya, tidak ada perbedaan. Yang pertama, cinta kasih.
Yang kedua adalah meta karuna. Karuna adalah belas kasih kepada semua makhluk yang juga sifatnya universal, tidak ada batasannya. Ya, tidak milih orang, tidak milih warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mudita. Mudita turut bergembira, turut berbahagia ketika orang berbahagia. Kalau ada orang yang terpapar virus corona ini kemudian sembuh, kita ikut berbahagia, kita ikut bergembira. Dan kemudian yang keempat adalah UPK, keseimbangan batin. Batin yang tenang, seimbang dalam kondisi apapun, tidak tergoncang oleh pujian, oleh hinaan, tidak tergoncang oleh suasana yang penuh kenikmatan, juga tidak tergoncang oleh suasana yang penuh penderitaan seperti saat ini. Nah, inilah dasar dari yang disebut sebagai bodhicitta, pikiran Buddha tadi. Ya. Nah, sekarang dalam hidup sehari-hari, ya, kita sering melihat orang melakukan banyak perbuatan baik. Ini memang betul sekali. Ya, sejak awalnya, ketika baru berjangkitnya virus corona 19 ini di Indonesia, ya, waktu itu kami ada menjelaskan yang bisa disaksikan di dalam Dharma is My Way, bagaimana umat Buddha menyikapi COVID-19 ini. Ya, pada waktu itu kami menguraikan ada 3 hukum dari 5 hukum semesta Pancaniyama. Ada 3 hukum yang berperan timbulnya virus ini. Bukan dikirim oleh Tuhan, bukan sebagai kutukan, bukan sebagai hukuman Tuhan, ya. Tetapi ada 3 kondisi yang mengkondisikan. 2 kondisi di luar kekuatan kita untuk mengaturnya. Utu niyama dan tiga niyama. Hukum yang mengatur kosmis, yang mengatur alam semesta. Yang kedua yang mengatur biologi. Ya. Yang ketiga hukum karma niyama. Ini berada di tangan kita. Kita bisa berbuat banyak untuk yang ketiga ini, yaitu karma tadi. Ya. Bagaimana kekuatan karma manusia yang diliputi oleh 3 akar penderitaan, loba, dosa, dan moha yang ikut memicu timbulnya virus corona ini. Jadi kalau untuk memperbaikinya, kita bisa berbuat melalui hukum yang ketiga, yaitu karma niyama, berbuat kebaikan. Anjuran untuk menghafalkan parita, mantra, sutra, melafalkan nama Buddha, sebenarnya tujuannya adalah supaya kita menghimpun banyak kebaikan. Tetapi doa saja tidak cukup. Baca parita, baca sutra, baca mantra saja tidak cukup. Ya, seperti ada kutipan kata-kata Dalai Lama dalam satu forum internasional. Dalai Lama bilang begini, ya, dari dulu orang sudah berdoa. Saya ini agama Buddha, saya juga berdoa, dia bilang. Dari dulu orang sudah berdoa untuk perdamaian dunia, supaya dunia ini aman, tenang, damai. Ya, mereka minta pada Tuhan supaya mendamaikan dunia ini, menenteramkan dunia ini, bebas dari kekerasan, bebas dari peperangan. Namun itu tidak cukup, kata Dalai Lama. Ya, dari dulu kita berdoa tidak ada hasilnya. Karena apa? Dia bilang kalau Tuhan boleh bicara, Tuhan bilang yang menimbulkan kekacauan di dunia, yang menimbulkan peperangan, tindak kekerasan di dunia, kan Anda manusia. Mengapa dilemparkan saya untuk mendamaikan dunia? Kalau Anda ingin dunia damai, ingin dunia ini tentram, tenang, damai, ya, Anda yang harus berbuat. Anda yang harus menghentikan tindakan kekerasan. Anda yang harus menghentikan 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Kata-kata Dalai Lama ini sangat menyesatkan. Begitu juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Tanpa untuk melecehkan yang lain, ya, banyak tokoh-tokoh agama ya melontarkan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kita lihat aneh. Ada yang suruh membentak, menghardik virus COVID-19 ini dan lain sebagainya. Ada yang tidak peduli, ya, mengatakan bahwa pemerintah suruh stay at home,
Ya, social distancing, kemudian physical distancing tidak perlu diikut. Yang penting kita percaya Tuhan. Kita memang dianjurkan, semua agama itu menganjurkan agar kita punya keyakinan, termasuk keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi bukan begitu caranya. Ya, dalam agama Buddha jelas, utu niyama, bija niyama tidak bisa kita ubah. Itu hukum alam. Satu mengatur kosmis alam semesta. Ya, cuaca, iklim, ya perjalanan planet-planet itu diatur oleh utu niyama. Bija niyama mengenai biologi, ya cara tumbuh-tumbuhan, berkembang biak, makhluk-makhluk dan lain sebagainya. Itu di luar kuasa kita. Tetapi yang ketiga penyebabnya adalah kama niyama. Ini di genggaman tangan kita. Kita bisa berbuat. Ya, seandainya ada kekuatan karma buruk kita dulu, ya, yang harus kita terima sekarang, kita bisa menderita penyakit, termasuk COVID-19 ini. Nah, kita bisa upayakan sekarang dengan berbuat karma yang baik, supaya karma yang baik ini bisa menetralisir akibat karma-karma buruk kita yang lampau. Nah, salah satu diantaranya dengan baca parita, mantra, sutra, dan lain sebagainya. Tetapi tidak cukup. Kita harus berbuat. Sehingga banyak orang bilang agama Buddha itu agama perbuatan. Memang betul. Ya, berdoa saja tidak cukup. Harus ada perbuatan upaya yang kita lakukan. Nah, disinilah berperannya yang disebut sebagai bodhicitta. Sekarang sudah mulai banyak orang membagikan paket bantuan, membagikan nasi bungkus, membagikan APD untuk pelindung diri dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu dari bentuk apa yang disebut sebagai pengembangan bodhicitta tadi. Dalam Bodhicharyavatara ada satu kata-kata yang sering kita sebut, tetapi tidak pernah kita hayati dan tidak pernah kita lakukan. Semoga aku menjadi obat bagi yang sakit. Semoga aku menjadi air bagi yang dahaga. Semoga aku menjadi makanan bagi yang kelaparan. Semoga aku menjadi suluh penerangan di dalam kegelapan. Semoga aku menjadi swaka, menjadi pelindung bagi mereka yang teraniaya, dan seterusnya. Inilah tekad, inilah yang disebut sebagai bodhicitta. Ya, pikiran Buddha. Semoga hidup kita ini bisa bermanfaat untuk mengurangi penderitaan orang-orang lain. Nah, sekarang ketika ada pembagian paket dan lain sebagainya, kalau kita mampu, kita bisa ikut bantu. Tidak banyak, sedikit, itu cara orang berdana dalam agama Buddha begitu. Dana itu tidak dinilai dari berapa banyak, berapa jumlahnya, berapa value-nya, bukan. Tetapi dari ketulusan hati yang mau memberikannya. Orang yang punya kekayaan 1 miliar, ya, kalau dia nyumbang 10 juta, itu kecil. Tapi kita yang hanya punya uang 1 juta, bisa nyumbang 50.000, itu sudah bukan main besar. Ya, jadi ini perbandingannya, hati yang tulus itulah yang berperan. Sekarang kita lihat di banyak tempat, ya pemerintah sudah mulai bagikan bantuan. Ya, apalagi kalau berlakunya PSBB ini, konon katanya ada dana yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yang terdampak secara ekonomi, ya akibat COVID-19 ini. Nah, seandainya kita juga terima saja. Anda berpikir, saya tidak perlu, tidak apa-apa Anda terima. Nah, disinilah kita bisa mengembangkan, menimbulkan, membangkitkan bodhicitta kita. Saya sering mengajak, marilah kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan kita. Ya, lingkungan kita, kalau ada orang-orang yang betul-betul terdampak akibat COVID-19 ini, hidupnya sudah sulit, makan pun tidak bisa 3 kali sehari, mungkin 2 kali sehari, mungkin 1 kali sehari, mungkin juga 2 hari sekali, atau mungkin sama sekali tidak makan. Nah, kalau ini terjadi di lingkungan kita,
kita tidak peka, kita tidak tahu, disitulah diuji bodhicitta kita. Ya. Bagi seorang umat Buddha kita harus peka. Saya berpesan kepada pengurus-pengurus organisasi, membantu orang, membagikan nasi bungkus baik, membagikan paket bagus, tidak salah. Tetapi kalau ada anggota kita, ada umat kita yang mungkin karena segan, malu, tidak mau mengungkapkan bahwa dia butuh bantuan. Tetapi kepekaan kita, ya, kepekaan kita harus kita bantu dia. Jadi inilah cara mengembangkan bodhicitta. Kita berada di tengah-tengah badai COVID Corona ini, kita kembangkan bodhicitta kita. Kita lihat dengan jeli di sekeliling kita, seperti Kuan Yin melihat, seperti Kuan Yin mendengar jerit penderitaan umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Begitulah kita bersifat. Kita mendengar, kita melihat dengan jeli, dengan peka orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang terlantar, ada yang betul-betul butuh pertolongan, inilah yang harus menjadi sasaran pertama kita untuk kita tolong. Kalau kita menerima paket, ya kita rasa kita mampu, kita tidak perlu bantuan ini. Tidak usah dikembalikan pada orang yang memberikan, itu pemerintah. Kita memang dapat jatah karena pemerintah memberikan kepada seluruh rakyatnya. Nah, kita yang merasa mampu, kita yang merasa tidak membutuhkan bantuan ini, kita salurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang kami maksud dengan kepekaan kita di tengah-tengah badai COVID Corona ini. Marilah kita kembangkan bodhicitta kita, ya, semangat Buddha kita, pikiran Buddha kita di tengah-tengah badai COVID Corona ini. Jadi tidak hanya berdoa, tetapi dengan perbuatan nyata. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita sumbangkan? Apakah kita menjadi makanan bagi mereka yang kelaparan? Apakah kita mau jadi air bagi mereka yang dahaga, yang haus? Apakah kita ingin menjadi obat bagi mereka yang sakit? Nah, beginilah cara umat Buddha menghadapi badai COVID-19 ini. Kita tidak menyalahkan Tuhan, ya, tidak hanya menggantungkan nasib pada Tuhan, karena kita sendiri yang menentukan, seperti dikatakan oleh Dalai Lama. Kita minta perdamaian dunia pada Tuhan, padahal yang membuat dunia tidak damai itu adalah kita. Kan lucu, kalau saja Tuhan bisa bicara pada kita, Tuhan akan bilang, kamu yang buat dunia kacau, kamu yang buat peperangan, kok saya disuruh menyelesaikan? Begitu juga dalam COVID ini, ya, kita perbaiki karma kita sendiri masing-masing. Kita sadari, jadi dengan kekuatan karma kita yang lampau, dibantu dengan kekuatan karma baik kita sekarang, kita berharap bisa ternetralisir sehingga kita tidak menjadi korban paparan COVID-19 ini. Namun, seandainya itu terjadi, kita harus kuat menghadapi. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kita tidak tahu seberapa kuat perbuatan buruk karma kita yang lampau. Jangan kita sesali siapa-siapa. Jangan kita sesali Tuhan. Jangan kita sesali Buddha. Jangan kita sesali karma. Kalau memang kekuatan karma buruk kita di masa lampau sangat kuat, tidak bisa dinetralisir dengan perbuatan baik kita sekarang. Kita harus menderita coronavirus disease 19 ini, COVID-19 ini. Kita terima, ya. Kita terima dengan satu pengertian saya sudah berjuang, ya. Setidak-tidaknya, ya, hidup kita ini sudah kita gunakan untuk membuat banyak kebaikan. Dan yakinlah, perbuatan baik yang pernah kita lakukan tidak akan pernah hilang. Mungkin tidak membantu kita di dalam mengatasi COVID-19 ini, tapi pasti nanti akan membawa kita pada kelahiran selanjutnya di alam yang lebih berbahagia. Dan seandainya kita kembali ke alam manusia ini, kita manusia menjadi manusia yang lebih baik, mengenal Dharma, bisa mempraktekkan Dharma yang pada akhirnya akan mengantarkan kita pada kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan sejati, pembebasan terakhir, Nibbana. Nibbana parang sukam. Ya, Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi
yang menjadi cita-cita akhir dari umat Buddha. Oleh sebab itu, dalam suasana menyambut Trisuci Waisak yang hanya tinggal 2 minggu ini, marilah kita bersama-sama membangkitkan, mengembangkan bodhicitta, pikiran Buddha dalam diri kita. Bagaimana kita bisa jadi bermanfaat bagi orang lain? Apa yang bisa kita sumbangkan di tengah-tengah badai COVID-19 ini? Ya, kita berada di rumah, stay at home, ya, kita berbuat banyak kebaikan, baca parita, mendengarkan dharma. Nah, ini ada himbauan kami. Sayang saya lupa bawa brosur Waisaknya. Ya, Waisak tetap kita rayakan, tetapi bukan membangkang, bukan kumpul ramai-ramai, tidak. Saya sudah tegaskan bahwa yang hadir di sini, yang mimpin di sini hanya para pandita dan upacarika, dan itu pun jumlahnya pasti tidak lebih dari 10 orang. Tetapi umat di rumah bisa ikut semuanya. Nanti kita awali dengan pelafalan mantra Sakyamuni. Pelafalan mantra Sakyamuni, kemudian ada ide juga. Ya, saya beraspirasi dan ingin menolong semua umat supaya kita semua sama bisa berbuat baik. Tergantung, ya, saya juga menyadari, saya tidak bisa membuat orang menjadi baik kalau dia tidak mau. Ya, nanti akan ada pelafalan mantra. Saya akan kirim juga naskah-naskah Dharma yang Anda bisa akses, ya, bisa akses di Dharma is My Way di YouTube Dharma is My Way. Ya, kemudian ini yang ceramah hari ini pun akan kita masukkan supaya umat bisa menarik manfaatnya. Kita di rumah tidak berbuat apa-apa. Sekarang sudah banyak, ya, ahli psikologi bilang, ya, orang kalau di rumah lama-lama tidak ada kerjaan, lama-lama boring, galau, sudah mulai emosi, marah-marah, ya, sudah mulai melantur emosi, ya, sedikit-sedikit mau berantem dengan orang, itu efek psikologisnya. Tetapi ketika kita isi stay at home itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menetralisir karma-karma buruk kita, mengapa tidak? Ya, daripada kalau ada 2 pilihan, mau galau, boring, atau berbuat kebaikan, ada pilihan mana? Pilih berbuat baik, nah ikuti. Ya, boleh pelafalan, baca parita, mantra, sutra. Ya, nanti kami akan kirimkan pelafalan nama Buddha, mantra-mantra. Anda juga bisa dengarkan renungan-renungan Dharma. Ya, jadi Dharma is My Way ini selama ini hanya diisi dengan khotbah-khotbah yang memang tidak terlalu panjang. Ada satu khotbah yang panjang sekali, itu dibagi 2. Ya, khotbah mengenai upaya memperbaiki karma. Memang panjang karena ada ceritanya. Saya penggal jadi 2, ada part 1, ada part 2. Yang lainnya singkat, ya, paling-paling 15 menit, 14 menit, ada juga yang 12 menit. Ya, kalau khotbah seperti hari ini mungkin agak panjang. Ya, kalau ada yang tidak sempat ikut dalam live streaming ini, nanti bisa bisa buka di YouTube, bisa buka di Facebook, ya, itu melihat, bisa buka di Instagram juga, melihat kembali. Ya, demikian juga nanti ada anjuran-anjuran yang kita sampaikan. Nah, sebentar lagi juga mau Bina Widya. Nah, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, pemerintah provinsi, pemerintah kota tetap menganjurkan ada yang namanya pesantren Ramadan bagi yang Muslim, bagi yang Islam. Bagi yang Buddha namanya apa? Namanya Bina Widya, retreat hidup bersadaran. Tetapi karena kita tidak kumpul, ya retreatnya, Bina Widyanya secara online, daring, ya, di rumah masing-masing seperti sistem pembelajaran, home learning. Ya, nah, saya senang sekali ternyata respon dari orang-orang tua siswa sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang ternyata cukup baik. Ya, selama ini saya melihat harus mencontoh orang-orang tua murid di Manjusri. Mereka begitu care sekali. Ya, banyak orang tua saya baca di
majalah-majalah saya baca di berita-berita online, ada orang tua mengeluh, ya anaknya bebannya berat, ya harus belajar ini, belajar itu. Ternyata sekolah Manjusri bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nanti malam saya akan share betapa menyenangkan, anak-anak gembira, bisa nyanyi, ya bisa membuat pekerjaan-pekerjaan rumahnya dengan sangat nyaman. Nah, inilah kelebihan dari sekolah kita yang berbasis karakter. Guru-gurunya juga berkarakter. Mereka mau mengayomi muridnya. Dan sampai saat ini kalau ada yang terkendala, tidak bisa mengakses, ya secara live streaming, tidak bisa mengakses secara online, metode-metode pembelajaran, metode-metode Bina Widya yang akan kita terapkan, jangan segan-segan memberitahu pada kami. Kita akan cari solusi yang terbaik. Saya janji, kita akan cari solusi yang terbaik sehingga tidak ada anak-anak yang terlantar. Ini komitmen dari sekolah kita. Sekolah kita ini landasannya adalah 4 sifat luhur tadi. Meta, cinta kasih, karuna, belas kasih, kasih sayang, mudita, simpatik, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan yang ketiga, batin yang seimbang, ketenang seimbangan. Itu ya, jadi nanti Waisak tetap kita rayakan, dan pada kesempatan ini kami berharap ya brosur-brosur yang sudah kami kirimkan melalui online, secara online, di grup WhatsApp ada, di Facebook ada. Nah, bila Anda yang ingin berbuat baik lagi dengan perdana, yaitu melalui penyalaan berita, penyalaan persembahan, penyalaan berita sinar berkah Trisuci Waisak, Anda boleh berdana berapa saja. Mau diantarkan langsung ke wihara boleh, ya asal tidak kena sanksi PSBB, ini mesti dijaga. Tetap pakai helm pasti, ya, pakai masker dan juga sarung tangan. Ya, Anda boleh antar dana ke wihara boleh, mau dikirim secara online juga boleh. Ada rekening yayasan kita, Anda bisa kirim berapa saja yang Anda mau kirimkan dananya. Ya, silakan saja. Itu berbuat kebaikan juga. Jadi di tengah-tengah badai ini betul-betul kita harus membangkitkan, menimbulkan dan mengembangkan budi cita. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan berdana untuk pelita itu adalah berdana untuk wihara. Sabba danang dhamma danang dinati. Pemberian yang terbaik, pemberian yang paling berharga adalah pemberian dharma. Ketika Anda menyumbang untuk wihara, berarti Anda menyumbang untuk dharma. Karena wihara adalah pusat pembabaran, pusat pengembangan dharma ajaran Buddha yang akan membawa kita pada kebahagiaan dan membebaskan kita dari penderitaan. Jadi sekali lagi, tolong ikuti perkembangan ya mengenai menjelang perayaan Waisak. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, berbuat kebaikan. Ya, jadi selain mematuhi, jadi tema Waisak kita tahun ini ya sedikit berubah, mungkin mohon maaf kepada pusat ya, karena dengan situasi badai COVID Corona ini tema Waisak sudah tidak relevan lagi. Maka tema Waisak untuk Sumatera Barat saya ganti menjadi kepedulian dan kebaikan ya, yang berlandaskan cinta kasih dan kesadaran spiritual. Semoga mengakhiri pandemi COVID-19. Ini betul. Ya, kepatuhan kita perlu. Stay at home, social distancing, physical distancing, selalu jaga kebersihan, tingkatkan daya tahan tubuh, banyak olahraga, makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, ya, tidak berkumpul ramai-ramai, termasuk di wihara. Ya banyak orang bilang di wihara, oh wihara kok padahal ya, kok masih kumpul? Gak kumpul lah. Ya hari ini cuma 6, karena apa? Untuk live streaming ini saya dibantu oleh Pak Jumadi, dibantu oleh Pak Musa, dibantu oleh Ibu, dan mungkin saya sendiri.
ya, tetapi jarak kita pun bukan 2 meter, 4-6 meter, 4 sampai 6 meter. Bakti sala yang cukup luas hanya diisi oleh 6 orang. Kepatuhan tetap perlu. Yang kedua, jangan lupa kebajikan. Termasuklah melafal parita, mantra, sutra, melafal nama Buddha. Berbuat baik, menimbulkan bodhicitta, membangkitkan bodhicitta kita, peduli, ya, peduli pada orang lain, peka terhadap penderitaan orang lain. Nah, kemudian juga kesadaran berdasarkan cinta kasih, ya, loko patan bika meta kata Buddha. Hanya cinta kasih yang bisa menyelamatkan dunia. Apakah cinta kasih bisa menyelamatkan kita dari COVID Corona? Bisa. Jawabannya bisa. Cinta kasih. Kemudian kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual untuk melafal mantra, berbuat baik, bermeditasi, dan lain sebagainya. Semoga inilah jalan yang ditujukan oleh Buddha, bukan oleh saya bukan apa-apa. Jalan yang ditujukan oleh Buddha supaya kita segera bisa mengakhiri COVID-19 ini. Kita tidak aneh-aneh, ya, tidak menyalahkan Tuhan, ya, tidak yang berbuat aneh-aneh, menghardik, mengusir, membentak virus corona, tidak. Tetapi kita berbuat sesuatu yang baik untuk menimbulkan karma yang baik, yang bisa menetralisir karma-karma buruk yang tidak baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya hari yang paling dimuliakan oleh umat Buddha, yaitu Tri Suci Waisak 2564 Buddhis Era tahun 2020. Semoga dalam berkah dan lindungan Triratna kita semua terjauh dari segala penyakit, dari segala bencana, dan dari segala mara bahaya. Dan semoga COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini, sehingga kita semua dapat hidup dengan tenang, tentram, damai, sejahtera, dan berbahagia. Sabbe sata agarawantu, sabbe sata bawantu, sukitata. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.